Sahabat Sibakul, senang sekali podcast Rajutan Sibakul dapat hadir kembali menyapa Anda, dan tentunya kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak cukup signifikan bagi banyak pihak, bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk bagi para UMKM di seluruh Indonesia. Dan ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak UMKM yang juga harus berjuang ekstra keras untuk tetap eksis, untuk tetap bisa mendatangkan atau bisa mendapatkan keuntungan sama seperti sebelumnya. Dan tentunya hal ini menjadikan upaya-upaya untuk penguatan atau pemulihan ekonomi harus dilakukan oleh berbagai pihak, oleh pemerintah dan juga oleh peran serta dari masyarakat sendiri. Nah, peran serta atau kontribusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat termasuk oleh pemuda dan juga di dalamnya adalah Karang Taruna adalah melalui pemberdayaan masyarakat, salah satunya dengan menjadi wirausaha sosial. Nah, wirausaha sosial pun tidak hanya berorientasi profit, namun juga banyak menjalankan berbagai peran dalam memberdayakan masyarakat. Nah, untuk itu, saat ini kita akan membahas, berbincang-bincang lebih dalam mengenai bagaimana upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan ekonomi, tentunya bersama para narasumber yang telah hadir saat ini. Dan para narasumber yang hadir, yang pertama adalah Bapak Umarudin Masdar SAG, Wakil Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Pak Umar. Kabar baik Pak Umar ya? Sehat selalu. Baik. Baik. Dan tentunya narasumber kita yang kedua selain Pak Umar adalah Bapak Sukamto SHMH, Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat. Pak Kamto, selamat datang. Sehat selalu juga ya Pak ya. Baik, dan tentunya ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga akan memberikan banyak penjelasan kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi, kabar baik Bu Siwi? Baik. Semangat selalu ya Bu Siwi. Sehat dan bahagia ya teman. Bahagia harus nomor satu Bu. Sudah ditemani bapak-bapak yang luar biasa. Baik, sahabat Sibakul, tentunya hari ini kita akan membahas mengenai upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan ekonomi. Dan mungkin langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ini mungkin saya mau ke Pak Kamto dulu, Pak Kamto. Kalau dari kebijakan pemerintah daerah sendiri, Pak Kamto, dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan ekonomi saat ini, Pak Kamto, apa saja yang telah diupayakan oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta? Baik, terima kasih. Untuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pertama adalah karena ini masih suasana COVID, bagaimana penanganan COVID itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, antara lain dengan memberikan bantuan langsung tunai dan penanganan PPKM. Ya. Kemudian caranya bagaimana, yaitu dengan menyisir dari pinggiran. Menyisir dari pinggiran, ya, artinya yang Pak? kita sebut dengan teori bubur panas. Ya. Jadi kalau disisir dari pinggiran, itu kan nanti akan sampai ke tengah. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana meskipun di tengah pandemi COVID, tetapi dana yang mengucur ke masyarakat, yang ke kalurahan, itu ada dana dari APBD DIY, ada APBD kabupaten, ada PADES, dan ada dari APBN, itu digalakkan untuk investasi. Investasi, ya, baik. Yang ada di kalurahan. Dengan investasi ini, harapannya UMKM dan BUMDes itu bisa tumbuh, bisa menciptakan pertumbuhan perekonomian yang ada di kalurahan. Harapannya juga bisa kemudian menjadi daya ungkit dan mengurangi angka kemiskinan di kalurahan.
Baik, baik. Ada BLT, ada juga dana dari berbagai sumber yang fokusnya digunakan untuk investasi begitu ya Pak ya. Itu adalah beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan ekonomi. Baik, Pak Umar, kalau dari DPRD sendiri Pak Umar melihat situasi yang masih dalam pandemi dan kita ekonominya perlu dipulihkan begitu ya Pak Umar. Nah, bagaimana DPRD sendiri mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak pada penumbuhan wirausaha baru, Pak? Jadi saya menambahkan dari yang disampaikan Pak Kamto, yang pertama bahwa memang untuk APBD tahun 2021 ini pemerintah memfokuskan pada satu pengembangan SDM yang unggul. Ini termasuk nanti juga wirausahawan baru. Ya. Yang kedua, penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Itu kita support sepenuhnya. Jadi kita sangat mendukung karena menurut data BPS di DIY itu ada sekitar 460.000 warga yang terdampak COVID. 460.000 usaha ya, kerja ya. Ini usaha kerja yang terdampak COVID, dan itu perlu penanganan yang serius karena itu warga yang hampir 20% warga Yogyakarta yang terdampak COVID. Yang pertama, yang kedua di DPD sendiri untuk yang kedepannya teman-teman itu sudah bisa kalau dulu biasanya pilihan kegiatan kebijakan itu infrastruktur. Yang ke depan ini kemudian fokus pada pemulihan ekonomi. Semua hampir fokus ke sana. Baik. Dalam rangka bersama pemerintah dan masyarakat bagaimana kita memulihkan ekonomi. Dan kita berharap kalau ini bisa fokus, ekonomi bisa cepat pulih. Terus mudah-mudahan pandemi nggak berkepanjangan, nggak berkelanjutan. Itu harapan kita semua, Pak. Kita fokus. Dengan demikian, kalau selama ini banyak wirausahawan yang mungkin terdampak, ada yang mungkin gulung tikar, ada yang macam-macam lah, suasananya bisa pulih kembali. Karena kita tahu bahwa sektor wirausaha, sektor UMKM itu menyumbangkan sekitar 70% dari PDRB DIY. 70% itu angka yang tidak sedikit, dan tentunya semuanya ada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM yang dipimpin oleh Ibu Siwi ya. Nah, untuk itu Bu Siwi, apa selama ini kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY sendiri dalam rangka pemulihan ekonomi ini? Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi untuk apa yang kita lakukan ini kan selama 2 tahun ini kita memang mengalami kontraksi yang sangat luar biasa ya. Betul. Tadi sudah disampaikan kontraksi yang sangat luar biasa ini terdampak sangat besar kepada para pelaku usaha yang dalamnya pasti ini wirausaha yang ini menjadi PR kita bersama. Jadi yang kita lakukan pasti ini kita melakukan pendampingan. Pendampingan dalam arti bagaimana mereka harus tetap bangkit gitu. Nah, bangkitnya ini kan harus dari hulu sampai hilir. Bagaimana kalau tadi mencetak SDM unggul, pasti saat ada pandemi, saat pasarnya mungkin kita jatuh, tapi kita tetap harus berkarya. Maka kita mau melakukan pendampingan dalam arti melakukan lebih ke pelatihan-pelatihan yang kita belum bisa ketemu, mungkin ini melalui online, ini kan kita lakukan. Nah, siapa ini yang kita latih? Pasti kita akan kita petakan gitu. Nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Kamto dari Biro Bermas, ini kita juga melatihnya tidak hanya sekedar yang mungkin di perkotaan saja, tapi warga kita juga punyai melalui desa-desa planner. Kita di tahun ini sampai tahun ini kita ada 39 desa planner yang di situ juga mengangkat, kalau Pak Kamto tadi dari teori bubur gitu ya, dari pinggiran gitu. Nah, di sana banyak sekali potensi-potensi yang sangat luar biasa. Dengan adanya pandemi COVID, sekarang ini kan kalau dulu urbanisasi ke kota, sekarang ini yang mengalami kontraksi, mengalami dampak ekonomi itu kan kota juga banyak yang mengalami, banyak PHK, dirumahkan. Akhirnya ini kan balik ke desa juga. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Maka ini coba kita tumbuhkan bersama-sama. Bagaimana menggali potensi dari SDM-nya, potensi dari desanya itu. Nah, inilah kita memetakan ini, data ini dulu yang kita petakan sambil kita dampingi gitu. Jadi kita juga sudah melakukan melalui peningkatan kapasitas mereka. Kalau sudah punya produknya kita tingkatkan. Kalau sudah ada produknya kita tingkat, pasti kita akan bantu bagaimana skema pemasarannya. Sekarang kan pemasaran tidak harus ketemu, tapi bagaimana sekarang itu
digitalisasinya gitu. Iya. Nah, ini yang kita lakukan seperti itu. Baik. Pelatihan tidak hanya berpusat di kota, tapi menyebar ke kita seluruh ke desa-desa. jemput gitu. bola ke seluruh desa-desa, dan sudah ada lebih dari 30 desapreneur di 39 desa. 39 lebih tepatnya desapreneur di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Bu Siwi, sejauh ini bagaimana partisipasi dari warga masyarakat yang ada di seluruh wilayah DIY dalam menyambut baik adanya pelatihan-pelatihan tersebut? Ini sangat, saya lihat sangat antusias ya, karena kan kita jemput bola dan kita bahasanya itu menyatu dengan mereka. Ini kan teori kita, jadi kita membahasakan dengan bahasa mereka. Sebetulnya kita komunikasi. Sebetulnya apa sih permasalahan Bapak Ibu? Tidak langsung judulnya pelatihan itu. Pertama kita ketemu, mengidentifikasi, memetakan peta mereka seperti apa. Itulah akhirnya kita masuk, mengubah mindsetnya. Kita ada toolsetnya, ada transfer knowledge-nya. Itu kan kita bukan seperti itu. Jadi dari sini mereka tidak hanya menjadi objek, tapi mereka juga kita jadikan subjek. Jadi inilah menjadi PR kita. Kalau kita sudah ketemu visinya, maka ayo visi itu kita wujudkan bersama. Jadi hubungan kita, kalau saya sering menyampaikan ini, kita ini berkeluarga, kita punya PR bersama, ayo kita sungguh bersama, dan ini saya lihat ini berjalan sangat bagus gitu. Baik, berjalan sangat bagus dan ada banyak sekali potensinya mereka yang menentukan maunya apa, tapi ini kan menentukan kalau anak sama bapak itu kita nggak bisa memiliki, tapi kita bisa mengarahkan, mendampingi gitu. Itu yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM sepanjang pandemi ini, karena pendampingan itu yang paling dibutuhkan saat ini. Baik online maupun offline ya. Online maupun offline. Baik. Untuk itu tentunya kerjasama dari berbagai pihak, berbagai elemen harus dilakukan ya. Tidak bisa hanya Dinas Koperasi dan UKM jalan sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi, karena sekarang memang zamannya kolaborasi begitu. Pak Umar, bagaimana Anda melihat kolaborasi yang terjadi di lingkup daerah istimewa Yogyakarta sendiri dalam upaya pemulihan ekonomi pandemi ini? Saya kira kata kunci kerjasama atau kolaborasi itu kata kunci yang penting untuk kesuksesan semua kegiatan program, masuk dalam rangka menumbuhkan tadi wirausahawan dan UMKM. Kalau boleh saya mengatakan bahwa seseorang itu memilih menjadi wirausahawan atau terjun ke UMKM itu karena 3 faktor. Satu faktor mungkin dia berasal dari keluarga wirausahawan, faktor keturunan. Yang kedua karena faktor pelatihan pendidikan. Yang ketiga karena faktor keterpaksaan. Dan saya kira ini tugasnya kita semua. Kalau yang sudah faktor keturunan kan udah jalan aja gitu ya. Yang anak pendidikan dan keterpaksaan ini bagaimana terus dibina, dilatih dan didampingi. Dan itu saya kira membutuhkan kerjasama semua pihak, bukan hanya antara mereka dengan pemerintah, tapi juga antar mereka sendiri, masyarakat sendiri, antar dinas, antar OPD, biar apa yang mereka bangun itu bisa terus tercover dengan baik, terdampingi dengan baik. Maka saya berharap ada di dalam kerjasama itu ada semacam bahasa yang penting, ada semacam clearing house, ada pusat informasi, pusat koordinasi yang menjadi tempat kita memantau pergerakan para wirausahawan itu, sehingga kebijakan pemerintah terhadap mereka itu bisa terukur dan terkawal dengan baik. Pak Kamto, ini sudah ada Pak pusat informasi yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa ada kolaborasi sinergi antar OPD di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, baik. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Umar dan Bu Siwi, untuk membangkitkan UMKM yang jatuh karena COVID, memang tidak bisa dilakukan sendiri oleh PD. Betul. Tidak bisa dilakukan secara sektoral dan instan. Itu membutuhkan kolaborasi, membutuhkan waktu yang panjang. Tadi Bu Siwi sudah menyampaikan, dimulai dari data dulu. Kemudian ada penjaringan aspirasi. Jadi data itu juga menyangkut by name, by address, juga meliputi by masalah dan by solusi. Ya, sehingga begitu nanti
masalahnya diketahui, solusinya tepat. Gitu. Nah, Bu Siwi punya Sibakul ya. Di saya juga ada pembinaan badan usaha milik desa atau milik kelurahan, di mana memang satu-satunya badan usaha di desa itu ya BUMDes. Kalau di tingkat nasional ada BUMN, di tingkat daerah ada BUMD. Nah, di desa itu adalah BUMDes, sangat strategis. Dan BUMDes itu bisa mempunyai beberapa jenis usaha, ya, dan bisa bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa, termasuk ada Karang Taruna, kemudian PKK, kemudian LPMD, dan seterusnya diberdayakan. Gitu. Baik. Dan baik BUMDes maupun UMKM yang tersebar di seluruh DIY ini semuanya perlu didampingi begitu ya. Dan OPD di Daerah Istimewa Yogyakarta juga tentunya berusaha untuk terus bersinergi begitu ya. Baik, Bu Siwi, kalau kita melihat UMKM sendiri di DIY sendiri terdata ada berapa jumlahnya ya, Bu? Yang masuk di Sibakul ini sudah sekitar 300.000 ya. Jadi 300.000 itu pasti keragaannya akan beda-beda dari jenis gendernya, jenis usahanya, dari sisi aktivitas usahanya. Maka inilah sebetulnya data ini paling utama kan. Data itu setelah kita tahu datanya, maka di dalam Sibakul itu kan saat kita melakukan pemetaan yang tadi kalau kita membina bagaimana penumbuhan wirausaha, bagaimana wirausaha yang ada di desa-desa, ini juga masuk di dalam proses pendataan ini. Maka yang paling utama pendataan, nanti kita tahu potensi yang di wilayah itu seperti apa. Gitu. Maka kurikulumnya setelah kita data, ini kita klasterkan. Ini klaster yang seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 dari aspek apanya? Aspek produksinya, SDM-nya, aspek pemasarannya, aspek digitalnya, aspek teknologinya. Kita susun kurikulum dan ini sudah kita sandingkan. Kalau ini bicara di Sibakul ya, maka kami dorong, ayo kita masuk di Sibakul karena banyak fasilitas di dalam Sibakul dari proses pendataan, pembinaan, bagaimana bisnis pitching di situ ada, bagaimana untuk menaik kelaskan gitulah, menaik kelaskan kita dari informal menjadi formal. Bagaimana kontribusi UMKM yang tadi sangat luar biasa, pasti ini juga tidak hanya lokal, pasti dia akan mengarah ke global. Begitu juga yang dari di wirausaha yang di pedesaan yang tadi Pak Kamto di BUMDes ini sangat luar biasa kan kesempatannya. Bagaimana ini potensi yang masuk di ranah sana. Kalau kita sekarang bicara wirausaha ini kan bukan bicara yang bentuk produk gitu aja, tapi bagaimana sebetulnya potensi yang terutama di DIY ya, saya bicara DIY ini banyak pusat destinasi wisata. Ini juga menjadi di situ pelaku usaha juga, para wirausaha yang bergerak di sektor pariwisata. Nah, ini juga bisa BUMDes yang ngelola. Tapi saat mengelola ini kan pasti butuh sebuah pendampingan. Jangan asal pengelola nggak tahu manajemennya, bagaimana pencatatannya. Inilah sebetulnya jiwa-jiwa ini yang perlu kita dampingi bersama. Gitu. Maka memang kolaborasi, siapa berbuat apa pasti. Kalau satu OPD pasti ini nggak mampu karena sesuai dengan petugasan kita masing-masing. Betul. Dan tata kalanya juga pasti juga harus kita atur bersama. Baik. Tapi kalau melihat dari sekian banyak UMKM dan sekian banyak BUMDes begitu ya Pak Kamto dan Bu Siwi, tantangan yang dihadapi oleh mereka itu apakah memang macam-macam sekali, karena kalau dilihat dari aspek jenis usahanya tentunya berbeda sekali. Tapi apakah ada benang merah tantangan yang kiranya dihadapi oleh teman-teman di BUMDes dan teman-teman di UMKM? Monggo. Baik, kalau di BUMDes, yang pertama berdasarkan peraturan pemerintah yang baru itu harus berbadan hukum. Harus berbadan hukum. Dia harus melakukan proses badan hukum. Di DIY ini ada 392 kelurahan. 330 diantaranya sudah ada BUMDes atau BUMKAL yang dengan kriteria bertingkat-tingkat. Nanti kalau sudah ada badan hukum, kemudian bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Di Pemda DIY sudah melakukan pembinaan dan pendampingan ya, antara lain dengan memberikan BIMTEK untuk manajemen usaha, kemudian untuk bendahara juga sudah diberikan
bantuan sarana prasarana, meskipun baru sampel dan terbatas, ke depan perlu dikembangkan. Iya, iya. Ya, tantangannya memang untuk bisa sukses menjadi usahawan seperti disampaikan Pak Umar dan Bu Siwi, itu harus pendampingan terus-menerus. Pendampingan terus-menerus, Ya, tidak boleh terputus begitu ya Pak betul. ya. Jadi mulai katakanlah dari mengidentifikasi mau usaha apa sih, kita bantu. Ya. Tentu sesuai dengan potensi yang ada di kelurahan. Ya. Kemudian setelah itu mau diproduk seperti apa, kemudian dikemas, di branding sampai kepada pemasarannya. Alhamdulillah kami bekerjasama dengan Bu Rika dari UGM, kemudian dengan PT Singkor, itu sudah dilakukan. Yaitu mulai dari tadi penentuan usahanya, bahan bakunya, sampai pemasarannya. Bahkan sudah pemasaran sampai ke luar negeri. Ya. Baik. Kira-kira kurang lebih sama Bu dengan UMKM, tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini? Ya, tadi tantangan-tantangannya itu klasik ya, sama semua. Bagaimana SDM-nya, setelah SDM masuk pasti kan kalau bicara tadi Pak Mer SDM unggul ya, SDM Indonesia emas nih ya, SDM ini yang akan kita siapkan gitu. Jadi permasalahannya satu memang mindset ya, mindset ini kan paling utama menurut kami gitu. Untuk menunjukkan, untuk mengajak jiwa wirausahanya, bukan untuk mencari pekerjaan gitu, mencari pekerjaan untuk ikut gitu kan. Ini mungkin urbanisasi kemana, tapi ini juga ada peluang gitu. Jadi setelah mereka tumbuh, pasti ini akan kita ubah bagaimana ini terkait dengan apa sih sebetulnya yang akan digeluti usahanya. Kalau sudah usahanya, ayo ini kita gali dan kita tangani secara profesional. Ini kan seperti itu. Nah ini yang kita hadapi setelah produknya ada, pasti bagaimana cara membranding ini penting, branding terhadap usahanya sendiri, branding terhadap produknya. Jadi biar ini dikenal oleh masyarakat, keunikan gitu. Jangan latah ikut di mana-mana yang lagi tren ini ikut ini tapi gitu kita ya. harus tahu, kita arahkan market oriented gitu. Sekarang market itu seperti apa? Kalau marketnya belum ada, ataukah kita ini memang kita akan punya different dengan yang lain, kita siap enggak? Jadi kita arahkan bagaimana sebetulnya ke depannya, visinya apa. Kalau udah bisnis plan-nya mereka itu mau mana, nujunya itu sebetulnya sasarannya ini mau untuk siapa. Kalau memang kita mau menjadi wirausaha, ini wirausaha yang seperti apa. Kalau ada produknya, ini produknya untuk siapa gitu. Nah, tantangan-tantangan itulah yang sebetulnya secara bertahap kita duduk bareng bersama-sama, mengajak yang mungkin banyak yang tadinya hobi menjadi ini sebuah hobi, tadinya cuma hobi saja, tapi bisa itu menjadi peluang, menjadi aktivitas mereka, menjadi usaha mereka. Kalau ini ada titik temu di situ, saya yakin ini akan dijalankan dengan enjoy dan akhirnya profesional di situ. Jadi tidak ada keterpaksaan menurut kami itu, menjadi sebuah kebutuhan dan mereka tertantang untuk mengajak ini. Nah, ini yang sebetulnya menjadi tantangan kita bersama, bagaimana duduk bersama, bagaimana sebetulnya mendampingi mereka itu dengan skema yang pas gitu. Jadi kan bahasanya biar satu kata, jangan merasa digurui, merasa ini kok harus diginikan gitu. Nah, gitu ya. Ini kan itulah sebetulnya kalau bicara wirausaha, UMKM atau bicara koperasi, kami sering nyampaikan kita melebur diri kita itu menjadi satu dengan mereka gitu. Intinya ada 3 hal yang saya sering nyampaikan. Capacity building itu pasti akan 3-tiganya harus masuk. Bagaimana kepelembagaannya, bagaimana regulasi nanti dari Pak Umar, dan bagaimana sebuah SDM-nya itu juga kita siapkan. Itu harus sejalan seiring. Jangan sampai kita, ayo ini kita bina, kita produknya seperti ini, habis itu kita lepas. Nggak bisa ya, mungkin tahan 1 tahun, 2 tahun turun lagi. Jadi yang kita tumbuhkan jiwa wirausaha itu jatuh bangun itu sudah hal yang wajar, tapi kita punya prinsip untuk bisa naik kelas. Jatuh bangun itu hal yang wajar. Sahabat Sibakul mungkin juga sudah merasakan berkali-kali jatuh bangun, tapi kalau bisa fokus, jangan jatuh. Kalau bisa bangun terus, tapi begitu jatuh jangan langsung kita udah deh patah gitu enggak. Kalau jatuh 1 kali tetap semangat lagi ya Bu, karena ada teman-teman dari Dinas Koperasi dan UKM yang akan tetap selalu memberikan pendampingan. Kita punya pusat layanan usaha terpadu. Di situ para konsultan yang akan mendampingi
menerima curhatan lah. Baik, curhatan dari sekian ribu UMKM di seluruh dunia ya Bu ya. Baik. Pak Umar, kalau Pak Umar sendiri tadi Bu Siwi menyebut bahwa kebijakan tentunya menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam hal ini. Nah, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang dirancang begitu oleh DPRD DIY sehingga dapat mendukung atau khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi ini, Pak? Saya kira dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa kebijakan itu yang kita rancang bersama, yang kita buat bersama, itu bisa mengawasi ataupun mengkondisikan tiga hal yang saya sebut dalam 3M. 3M. Satu man itu manusianya, jadi soal mindset macam-macam, ini penting, soal mental, jiwa macam-macam, karena kita butuh membangun manusia yang SDM-nya unggul. Kalau dalam hal UMKM, usaha itu ya SDM yang punya visi, yang banyak inovasi. Betul. Karena inovasi itu penting, tanpa inovasi pasti produk akan ketinggalan zaman. Kita dulu pernah melihat ada HP namanya Nokia itu kalah inovasi akhirnya mati. Iya, terkesan jadul gitu ya. Jadul. Ada BBM yang itu ada pager juga sebelumnya, Pak. Tidak ada inovasi. Lewat. Nah, itu juga yang kedua M itu adalah market, pasar. Pasar ini sesuatu yang sangat dinamis, bergerak cepat. Kalau mainnya tidak siap, ya gitu. Yang ketiga media sarana untuk promosi, marketing macam-macam itu penting dalam arti. Jadi kita berharap kita membuat kebijakan untuk mengcover 3 hal itu sehingga apa yang kita lakukan itu bisa mengeluas secara komprehensif. Itu yang pertama. Kedua, soal tadi yang saya pernah soal data. Data itu juga sangat penting, sangat penting, data apapun ya. Data tentang pelaku UMKM, data tentang kondisi desa, topografi desa. Penting biar kebijakan yang kita canangkan itu bisa tepat sasaran. Ini kalau ada sekitar 100.000 UMKM, ini yang kelompok misalnya A lah atau yang apa, ini udah dilepas sudah bisa. Ini yang perlu pendampingan terus, ini yang perlu pelatihan. Jadi itu pentingnya. Jadi kebijakan yang berbasis data. Baik. Makanya kita berharap semua OPD dinas itu punya database yang sangat lengkap, sehingga nanti ketika kita bersama-sama membuat kebijakan itu sudah langsung bisa teraplikasi dan tepat sasaran. Baik. Data yang lengkap, data yang valid, yang akurat begitu ya, supaya kebijakan yang dirancang, yang dicanangkan nantinya akan tepat sasaran. Itu adalah salah satu hal yang sangat diperlukan dalam salah satunya upaya pemulihan ekonomi saat ini. Baik, sahabat Sibakul, kami akan kembali lagi dengan bincang-bincang bersama ketiga narasumber kita. Tentunya setelah jeda yang berikut ini. UMKM adalah salah satu terdampak pandemi COVID-19 ketika pertumbuhan ekonomi daerah Jakarta pada triwulan 1 tahun 2020 mengalami kontraksi minus 0,19%. UMKM adalah penyokong terbesar kepada sektor jasa, perdagangan dan industri pengolahan yang ada di daerah Yogyakarta. Saya mendukung upaya untuk menggairahkan kembali usaha-usaha UMKM dalam menjalani usaha dan bangkit dari keterpurukan ekonomi seperti saat ini. Kemudian fasilitas subsidi free ongkos kirim merupakan terobosan yang harus didukung. Ayo untuk semua pelaku UMKM, daftarkan dirimu melalui Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk mendapatkan subsidi free ongkos kirim. Saat ini saatnya menggerakkan sumber daya untuk menggairahkan perekonomian daerah melalui pembelian produk-produk UMKM oleh seluruh segenap komponen anggota masyarakat. Mari kita berdayakan UMKM dan bantu mereka dengan membeli produk-produknya.
Terima kasih, masih dalam podcast Rajutan Sibakul, dan sahabat Sibakul, kita masih berbincang mengenai pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan ekonomi bersama para narasumber kita, bersama Pak Umar dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama Pak Kamto dari Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, dan tentunya Ibu Sri Nur Kiatsiwi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Pak Kamto, untuk menumbuhkan kewirausahaan begitu ya, karena fokusnya di BUMDes itu kan salah satunya juga mungkin saat ini adalah menumbuhkan kewirausahaan, karena meskipun ada banyak sektor yang digeluti oleh masyarakat di desa, tapi kewirausahaan agaknya saat ini akhir-akhir ini semakin digalakkan begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Kamto sendiri bagaimana peluang dari teman-teman yang ada di seluruh desa di DIY ini bisa melakukan kewirausahaan ini, Pak? Jadi kalau melihat tantangannya memang boleh dikatakan minat untuk kewirausahaan itu masih perlu ditumbuh kembangkan. Kalau kita lihat sebenarnya potensi yang ada di masyarakat ya. Jadi kita misalnya melihat semua dana itu kan dikucurkan ke masyarakat dalam berbagai bentuk. Ya. Ada dana APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten, bahkan dari pendapatan asli desa. Nah, mestinya porsi dana tersebut sebagian untuk investasi, yaitu untuk memberikan peluang rekan-rekan yang ada di kelurahan itu untuk berwira swasta atau berwirausaha. Ya. Nah, itulah yang kemudian kita sebagai pemerintah daerah punya peran yang pertama mengatur ya, membuat regulasi supaya tadi dana yang mengucur ke kelurahan itu sekian persen untuk investasi. Ya. Kemudian yang kedua, peran pemerintah daerah adalah untuk pembinaan dan pengawasan. Setelah dibuat regulasi itu, kemudian kita melakukan pembinaan sekaligus pengawasan. Apakah kemudian regulasi yang kita buat itu sudah dilaksanakan di masyarakat? Jadi dari biro memang mengawal kebijakannya. Terima kasih. Baik. Dan sejauh ini pelaksanaannya bagaimana, Pak? Berjalan baik sesuai target atau ada kendala-kendala di lapangan yang mungkin dihadapi? Ya, tentu kendala ada, tetapi di tengah-tengah kendala itu kita bisa memberikan contoh yang berhasil. Baru saja saya itu menjadi narasumber Kemendes di desa atau kelurahan terjadi, mempunyai badan usaha milik kelurahan yang omsetnya sudah miliaran gitu. Omsetnya miliaran, Pak. Dan itu bisa menjadi contoh ya. Namanya BUMDes Puri Mataram ya. BUMDes Puri Mataram. Dan itu BUMDes itu harus kita menjadi mitra. Ketika kita sudah melakukan pembinaan, mestinya kita juga menjadi usernya. Tadi sudah benar Kementerian Desa itu menggunakan Puri Mataram itu sebagai lokasi sosialisasi. Nah, itu berarti ada dana yang muncul ke desa itu. Iya. Seperti itu. Jadi kita juga di samping sebagai pembina, sebagai regulator juga sebagai user. Gitu. Baik, pembina, membuat regulasi juga sebagai user bagi BUMDes yang tersebar di seluruh DIY begitu ya, Pak. Nah, tadi Pak Kamto sudah menyinggung sedikit tentang success story begitu ya, tentang salah satu BUMDes yang ada di wilayah DIY. Kalau UMKM sendiri bagaimana, Bu? Selama pandemi ini sudah hampir 2 tahun begitu ya. Bu Siwi, apakah melihat bahwa ketika di awal pandemi mungkin lebih banyak yang terpuruk begitu, Bu, tapi kemudian apakah perlahan mereka sudah mulai bangkit lagi atau bagaimana, Bu? Ya. Jadi kita bicara lagi data ya. Jadi kita di awal pandemi kami segera untuk melakukan sampling data. Sebetulnya permasalahan mereka di mana? Di awal memang hampir 57% itu permasalahannya di pemasaran. Karena apa?
produksinya nggak rusak, mereka bisa memproduksi gitu. Tapi pasarnya nggak ada karena dengan adanya himbauan kebijakan social distancing, physical distancing, mobilitas masyarakat dikurangi, pariwisata, bagaimana di DIY ini terkait dengan pendidikan yang sekarang online, ini akhirnya terdampak terhadap pemasaran. Tapi ada UKM yang sukses juga. UKM yang mana ini? Kalau kita bicara market oriented, maka sebetulnya UKM yang memang produknya di saat itu dibutuhkan oleh pasar. Contoh mungkin jamu-jamuan, kalau di DIY ini wedang uwo, karena saat itu bayang untuk ini untuk nambah imun. Maka inilah sebetulnya dari sisi fungsi itu, dari sisi kita melihat di situ, tingkatkan kualitasnya, jangan sampai ini. Tapi di situ akhirnya karena produknya ini banyak diminati, meludak kan permintaannya, mereka punya masalah lagi ini ekosistem ini terus. Oh, dia perlu bahan baku, bakunya sementara distribusi ini kemarin juga mengalami kelambatan karena banyak kayak kalau istilahnya lockdown lah gitu. Nah, ini juga menjadikan kalau kita tidak kuat, kalau kita integritasnya kurang, bagaimana mendampinginya? Mereka terus kualitasnya turun, quality controlnya kurang. Contoh minyak jahe yang dimanfaatkan yang tadinya memang udah tua itu, terus pakainya ini karena banyak udah masih kayaknya harusnya belum siap untuk dipakai untuk itu, maka dilakukan untuk itu. Nah, inilah di saat itu dan bagaimana terkait dengan pembiayaan. Di saat itu pembiayaan memang belum begitu terdampak di awal, tapi di perjalanan waktu karena ini pandemi kan sudah 2 tahun ya Pak, dan kita belum tahu kapan akan selesai begitu. Karena memang akhirnya yang tadinya untuk usaha dimanfaatkan untuk konsumsi. Nah, inilah ya sebetulnya yang peta-peta itulah yang kita lakukan dengan adanya pandemi, tapi mereka tetap survive. Mereka daya juangnya untuk UMKM itu menurut saya sudah tidak bisa diragukan lagi. Kuliner mereka bergerak yang tadinya siap saji bisa menjadi frozen gitu kan. Jadi terus UMKM fashion gitu tadinya jahit baju-baju pesta, dia udah nggak baju-baju pesta lagi, bikin masker, bikin baju rumahan karena kita harus stay di rumah mesti banyak ibu-ibu ya. Nah, terus UMKM bergerak yang tadinya mungkin bergerak di bidang kuliner, bisa juga ada yang bergerak di bidang tanaman karena sekarang kan banyak yang stay di rumah. Nah, kita harus bergerak mengarah, sekarang ini market baru seneng main Pak Kamto ini goes ya. Wah, ini harusnya properti goes ini apa? Kita arahkan UKM-nya untuk membuat sana gitu. Inilah sebetulnya yang punya kreasi, inovasi itu tidak hanya UKM-nya saja, tapi saat kita mendampingi kita juga punya jiwa entrepreneur. Di ASN ini kan juga harus punya jiwa entrepreneur dong. Tapi yang perlu dicatat, saya dengan Pak Kamto, mungkin dengan nanti arahan Pak Umar, memang UMKM kita yang terutama yang ultra mikro mungkin yang ini kadang kan karena pencatatannya kadang masih lemah. Antara keuangan yang untuk di rumah tangga dengan uang ini kadang campur. Nah, inilah sebetulnya kita juga mengarahkan sana, maka kami pun untuk bergerak ke sana dengan hampir 60% atau 57% ini pemasaran. Apa ini yang harus kita lakukan? Maka di Sibakul pun bergerak untuk menjadi market hub. Memasarkan produk mereka dan tidak harus ketemu nih karena tatap muka dikurangi. Maka apa yang kita lakukan? Ada intervensi untuk pemulihan atau recovery lah. Lebih ke pemulihan ekonomi ya gitu. Maka digelontorkan dari Pak Umar dari DPR, budgetingnya ada di beliau, disetujui dengan kita kasih free ongkir, dari Pemda kasih free ongkir. UKM-nya berkarya, masyarakat bisa menerima terhadap produknya, nggak perlu keluar. Ada jasa logistik yang tadinya terkontraksi karena mungkin kalau bicara ojol mungkin nggak ada yang harus diantar, tapi bisa mengantar produk ini. Jadi itulah pemulihan ekonominya kita jalan secara ekosistem. Ekosistem yang harus berjalan bersama, itu yang nantinya akan berkelanjutan terus begitu. Kalau ada pertanyaan ini kalau free ongkir yang diuntungkan siapa? Semuanya diuntungkan gitu, masyarakat gitu. Pemerintah ini kok ngasihnya ke siapa? Ini ke konsumennya ya. Enggak konsumennya, karena konsumen itu tidak nanggung free ongkir tapi tetap beli, UKM-nya juga meningkat. Ojol atau jasa pengiriman ini akhirnya mendapatkan
jasanya akhirnya kan di sini tenaga kerja mereka juga tetap melakukan aktivitas, ekonominya berputar terus begitu ya bertahap. Untuk sekarang kalau dulu di awal hanya lokal Jogja, sekarang kita di Free Ongkir itu sudah bisa sampai ke fasilitasi ke luar negeri. Inilah kapasitas peningkatan tadi kalau Mbak Desi tanya, bagaimana ini? Kalau dulu lokal dulu deh, produk-produk yang siap saji ini mungkin sini, tapi terhadap permasalahan ini kan sampai ke seluruh dunia ya. Betul. Produk kita ini sudah nggak diragukan, maka kita fasilitasi legalitasnya yang menempel di produknya juga, bagaimana PIRT, bagaimana halal, bagaimana izin edar difasilitasi oleh Pemda DIY. Setelah itu kita jualkan, kita bukan marketplace tapi kita market hub, kita membangun jejaring ke banyak pihak, maka produk itu bisa sampai keluar, kita kurasi, kita punya tim kurasi, dan sekarang kita juga bisa mengirim ke seluruh dunia. Luar biasa, UMKM Yogyakarta pastinya yang masyarakat mendunia. yang dari desa wirausaha champion itulah yang kita tunjukkan. Baik. Yang belum bergabung dengan Sibakul, wah harus segera bergabung ya Bu ya. Mudah sekali, Sibakul jogjaprof.go.id. Sibakul jogjaprof.go.id. Sibakul Jogja jogjaprof.go.id. Oke, Sibakul Jogja jogjaprof.go.id. Itu kalau Anda belum bergabung, langsung bergabung sekarang. Nah, Pak Umar, ini kalau tadi Kak Bu Siwi sudah menyinggung ya bahwa yang namanya inovasi dan menyesuaikan dengan situasi, dengan keadaan menjadi sangat dinamis begitu, itu adalah salah satu hal yang perlu dimiliki oleh UMKM yang berada tentunya dimanapun, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau Pak Umar sendiri, apakah ada kebijakan atau sesuatu yang upaya-upaya untuk mendorong inovasi-inovasi ini supaya terus berlanjut begitu, Pak? Saya kira semua pilihan kebijakan yang oleh dinas menyangkut inovasi kami support sepenuhnya demi kita semua. Ya. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita terus menumbuhkan, dari kata Bu Siwi itu ethos, spirit, entrepreneurship di kalangan masyarakat. Ini karena yang pertama kita tahu, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDRB itu hampir 70%. Ya, tinggi sekali. Yang kedua disepakati oleh para ekonom, mengisahkan bahwa di saat krisis, pada krisis di negara kita, pasti UMKM ini penopang utama ekonomi nasional. Baik krisis 98 maupun krisis sekarang krisis pandemi. Ya. Dan itu pentingnya kita menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan masyarakat. Sayangnya selama ini yang harus kita pelan-pelan kita rubah adalah mindset masyarakat itu masih merasa nyaman untuk menjadi pegawai. Kadang-kadang itu ini warisan kolonial, pegawai. Tambah lagi sekarang statusnya lebih tinggi kalau jadi pegawai. Iya. Status sosial itu masalah kita, mindset kita. Iya. Tambah sekarang ini di kala pandemi ternyata kata mereka tuh paling enak emang jadi pegawai. Ini tantangan juga loh. Gitu ya. Iya. Kalau cari mantu yang pegawai, Cari mantu yang pegawai. Karena ke depan, karena ada fakta bahwa kontribusi UMKM terhadap PDRB sangat tinggi, terus dia penyelamat ekonomi masyarakat nasional ketika ada krisis begini. Ke depan usaha untuk menumbuhkan wirausahawan baru, PR kita semua, satu melalui pendidikan di sekolah. Saya kira perlu sekolah-sekolah mengenalkan bahwa menjadi wirausahawan itu suatu status yang sangat baik, yang sangat mulia. Karena kata guru dosen saya, kalau ada masyarakat tanya siapa yang menjadi usahawan, gak ada yang ngacung. jadi guru, jadi polisi, jadi dokter. Itu perlu dirubah. Yang kedua melalui terjun langsung ke masyarakat melalui edukasi, pelatihan-pelatihan. Dan kalau itu sudah terbentuk mental yang bagus, saya kira tinggal tugas pemerintah nanti kita mendampingi, memfasilitasi agar mereka berkembang dengan baik. Baik. Wah, mudah-mudahan nanti jiwa atau etos entrepreneurship itu tadi semakin ke generasi semakin kuat begitu ya Pak ya, sehingga mental untuk terus berkontribusi melalui usaha-usaha mandiri dapat terus digalakkan, dan tentunya ujung-ujungnya
ekonomi semakin membaik begitu. Nah, baik, yang terakhir ini dari Pak Kamto, Pak Umar dan juga Bu Siwi. Apa harapan-harapan bagi UMKM khususnya untuk di daerah istimewa Yogyakarta supaya dalam masa pandemi ini masih dapat terus bergerak begitu? Harapan-harapannya bagaimana? Monggo Pak Kamto terlebih dahulu. Jadi mindset untuk berwirausaha ditingkatkan. Saya nyambung sedikit tanya Pak Umar sebagai cuk gitu ya. Ya. Kemudian saya lahir dari keluarga UMKM. Ya. Oh baik. Ya, usaha kecil itu. Jadi kalau di lingkungan keluarga saya itu kalau ada anaknya yang rewel, anak yang nangis, dibilangin kamu nanti kalau rewel, kalau nakal tak jadikan PNS. Jadi kebalikan. Ancamannya dijadikan PNS gitu Jadi ya. dulu saya nakal ya, karena sekarang jadi PNS ya. Nah, Ini mindset yang tidak umum. Nah, kembali ke bagaimana menciptakan mindset untuk berwirausaha. Dan itu tidak harus yang memang lahir dari keturunan. Ya, ada wirausahaan baru karena situasi dan kondisi. Sebagai contoh begini, saya kan setiap hari itu kerjanya main ke kelurahan, ke desa. Ya. Satu saat saya mendampingi Kanjeng Yudo, menantu Mas Dalem di Kelurahan Salamrejo. Nah, saya mendapatkan informasi dari Gapoktan, ya. Mereka untuk produksi tidak masalah, tapi dalam masa pandemi ini yang dimasalah adalah pasar. Pasar, seperti yang disampaikan Bu Siwi. Pasar. Nah, bagaimana petani yang selama ini tidak pernah berpikir tentang pasar, tetapi juga harus disentuh. Bagaimana cara memasarkan hasil pertanian. Tetapi juga tidak semerta-merta dikasih bimtek kemudian jalan enggak. Harus ada pendampingan, tadi disebut ada ekosistem yang kemudian membantu dari Gapoktan, dari petani itu untuk bisa menjual hasil panennya. Jadi ketika mereka menyatakan hari ini saya panen luar biasa, tapi saya nggak bisa jual. Nah, bagaimana? Mohon solusinya. Kemudian kami di biro sesuai tusinya kami melakukan rapat koordinasi. Nah, rapat koordinasi kita undang juga Pak Siwi, kita undang dari Perindak, kita undang dari BPD juga yang mendanai. Kemudian kita undang dari Bapeda sebagai leading sector di perencanaan, Tapem juga yang membawai perangkat desa atau perangkat kelurahan. Kita sama-sama mencari solusi. Ya. Kalau kemudian hasil panen melimpah, tetapi tidak ada pasar, gimana? Nah, waktu itu disepakati, ketika pasar tidak bisa menyerap, maka badan usaha milik desa itu bisa menyerap. Baik. Jadi hasil taninya itu dibeli oleh BUMDes. BUMDes, ya. Pertanyaannya bagaimana? Dari mana BUMDes uangnya? Ya. Nah, uangnya dari pinjaman lunak BPD dan BPD sudah sepakat. Kemudian berasnya atau hasil pertaniannya disimpan di mana? Dari Perindak sudah memberikan gudangnya yang di Selemantul untuk menyimpan hasil tani tadi. Ya. Dan hasil tani itu sebagai jaminan. Kemudian kapan harus dibayar? Dibayar pada saat laku. Baik. Jadi BPD bisa memberikan pulang itu. Nah, bagaimana kalau kemudian hasil pertanian butuh di pengolahan lebih baik, termasuk pemasarannya ada Bu Siwi yang bisa melatih pengolahan hasil pertanian sekaligus memasarkan lewat tadi si bakul tadi. Baik, saya kira itu. Baik. Jadi bagaimana merubah mindset, meningkatkan ke jiwa kewirausahaan di kelurahan. Baik. Itu termasuk juga yang disampaikan Pak Kamto barusan adalah contoh kolaborasi yang luar biasa antar instansi, antar sektor di DIY begitu ya Pak Kamto. Baik, Pak Umar, bagaimana harapan Pak Umar dengan khususnya para pelaku UMKM ini di tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan selesai begitu? Yang pertama, saya berharap para pelaku UMKM itu bisa punya kemampuan adaptif dengan situasi. Yang kedua, seperti kata pepatah, nelayan tangguh tidak lahir dari ombak yang tenang. Maka saya berharap pandemi ini akan semakin membuat mereka tangguh dari segi apapun, dari segi pemasaran, segi bagaimana membuat bikin produk. Saya kira membuat mereka semakin tangguh, semakin kreatif, semakin inovatif sehingga mereka bisa survive dan terus berkembang. Baik.
semakin adaptif, semakin kreatif, dan semakin inovatif. Itu pesan dari Pak Umar untuk para pelaku UMKM. Kalau dari Ibu Siwi sendiri terakhir bagaimana, Bu? Ya, paling itu terakhir ya. Saya tinggal merangkum Pak Kamto sama Kalau Pak Kamto tadi kan kolaborasi, kuncinya seperti itu. Betul. Pak Umar bagaimana inovasi, kreasi ini tiada henti dan adaptif gitu. Dan saya tinggal nambah satu. Kita di saat kita menjalankan tugas, kita tangani dengan profesional. Profesional. Nah, ini kuncinya kita bagaimana kolaborasi, bagaimana inovasi, kreasi, adaptif sekarang dengan kondisi yang seperti ini dan profesional gitu. Tidak hanya kalau orang Jawa itu panas-panas tai ayam gitu ya Pak. Kita profesional gitu. Jadi siapa yang akan memproduksi, siapa yang akan memasarkan ini ada yang memang multi talent, tapi ada yang memang fokus gitu. Nah, ini tergantung pilihan. Baik. Tapi pasti ayo kita berkarya terhadap pemasaran. Ini pasti ada solusinya karena fungsi agregator ini sudah banyak sekali ya. Kita juga membangunkan jejaring kerjasama. Kita tidak bisa menjualkan langsung, tapi kita ini mendekatkan mereka terhadap kapasitas-kapasitas. Baik, itu tadi kuncinya, sahabat Sibakul, kolaborasi, adaptif, inovasi, berkreasi, dan jangan lupa untuk selalu tetap profesional. Sekecil apapun usaha yang mungkin baru mulai gitu ya, tapi arahnya harus ke profesional, termasuk pencatatan keuangan harus teliti, harus dipisahkan dengan rumah tangga dan lain sebagainya begitu. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kamto, Pak Umar, sekaligus Bu Siwi juga memberikan manfaat yang sangat baik khususnya bagi para sahabat Sibakul, bagi para pelaku UMKM dan juga teman-teman di BUMDes di seluruh DIY, dan semoga Anda yang sudah bergabung bersama Sibakul juga mendapatkan manfaat-manfaat yang banyak sekali. Yang belum bergabung langsung bergabung ya Bu Siwi sekarang juga. Baik, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ada banyak tayangan-tayangan yang sangat bermanfaat untuk Anda di channel ini. Terima kasih banyak Pak Kamto, Pak Umar, Bu Siwi, matur nuwun sanget. Kita akan berjumpa lagi dalam podcast Rajutan Sibakul episode selanjutnya. Terima kasih.